Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membawakan sebuah materi 10 contoh aplikasi online AI atau aplikasi kecerdasan buatan. Nah, sebelum itu saya tuh perlu mengetahui apa sih itu AI. AI atau kecerdasan buatan adalah kecerdasan mesin yang mampu berpikir, menimbang tindakan yang akan diambil, dan mampu mengambil keputusan seperti yang dilakukan oleh manusia. Jadi AI itu adalah intinya kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia. Nah, sebelum itu kita itu perlu mengetahui ada 10 pilar utama kecerdasan buatan atau AI. Yang pertama itu ada kecerdasan buatan berbasis simbolis atau simbolik AI, pembelajaran mesin, jaringan saraf tiruan, kecerdasan buatan kognitif, pemrosesan bahasa alami, kecerdasan buatan general, robotika cerdas, fisik komputer, AI dan etika dan keamanan, AI dan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Nah, karena kita sudah mengetahui 10 pilar utama tadi, baik langsung saja kita ke 10 contoh aplikasi online yang digunakan oleh AI. Yang pertama itu ada contohnya Google Assistant. Jadi sistem ini memproses bahasa secara lisan manusia, NLP, dengan memahami niat dan memberikan respon tingkat yang relevan, seperti menyetel alarm atau mencari informasi di web. Selanjutnya, yang kedua, itu contoh aplikasinya itu rekomendasi konten Netflix atau YouTube. Yang biasa ada di YouTube itu atau Netflix, ada pencarian. Jadi, dia ini menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk menganalisis data riwayat tontonan Anda dan pengguna lain, lalu memprediksi film atau video yang paling mungkin Anda sukai. Misalnya nih, ada satu orang nih, si A, menyukai anime. Nah, dia itu si A ini sudah banyak nonton anime, dan si B ini baru mau mulai. Jadi, algoritma YouTube itu bisa memberitahu bahwa ada mungkin anime yang akan disukai si B. Selanjutnya, itu ada ChatGPT atau Gemini. Inti dari chatbot ini adalah model bahasa besar atau large language model yang menggunakan deep learning dengan miliaran parameter untuk memproses, memahami, dan menghasilkan teks yang koheren, informatif, dan kreatif. Jadi ini mirip-mirip seperti Google Assistant tadi, tapi ini lebih kompleksnya lagi lah dan logis. Selanjutnya itu ada layanan checkout tanpa kasir yang ada pada seperti di luar negeri itu yang ada di Amazon. Jadi meskipun terjadi toko fisik, sistem yang mendasarnya adalah online. Kamera memproses informasi visual secara real time untuk mengenali objek barang, memantau gerakan pelanggan, dan secara otomatis membedakan biaya ke akun mereka. Jadi ini maksudnya ini, di Amazon itu kita itu tidak perlu kalau beli barang tinggal ambil saja, tidak usah lagi ke kasir. Karena dia itu sudah tertangkap kamera jadi akan dibebankan biayanya itu di akunnya. Inti dari chatbot ini itu menggunakan fisik komputer atau computer vision. Selanjutnya itu ada Google Maps. AI-nya ini tentang estimasi waktu tempuh real time. Jadi, algoritma machine learning belajar dari data lalu lintas masa lalu dan data real time saat ini. Dari HP pengguna lah, biasa kalau jalan itu mereka selalu membawa HP. Jadi untuk memprediksi jarak secara akurat itu berapa lama perjalanan Anda akan memakan waktu. Misalnya nih ada orang sudah sering lah ke jalan-jalan. Yaitu nanti kalau ada orang baru tuh dia bisa memprediksi berapa sih biasa orang itu udah jalan. Misalnya 30 menit atau berapa jam. Selanjutnya itu ada Google Foto. Ini AI-nya ini kita itu bisa mencari kucing atau panda di Google. Dia ini berfungsi karena AI-nya telah melatih komputer untuk memahami apa yang ada dalam gambar-gambar Anda.
Jadi misalnya kita itu mau cari kucing, nanti tidak bisa muncul fotonya, atau lemari mungkin tidak muncul lemari. Selanjutnya itu ada Google Translate, ini cukup sering digunakan. Dia itu menggunakan model pemrosesan bahasa alami untuk memproses teks dalam satu bahasa sumber, memahami konteksnya, dan menghasilkan terjemahan yang paling akurat di dalam bahasa target. Aplikasi contoh berikutnya adalah kecerdasan buatan untuk moderasi konten. Ini untuk etika dan keamanan dia, seperti yang ada pada TikTok, YouTube, atau Facebook. Dia itu menggunakannya untuk memindai konten yang diunggah, apakah konten itu benar atau tidak, dan melanggar atau tidak, supaya aman lah penggunanya lah. Yang selanjutnya itu ada sistem spam filter email. Ini adalah AI yang menggunakan kecerdasan buatan berbasis simbolik dan machine learning. Meskipun menggunakan machine learning, awalnya sistem ini sangat mengandalkan aturan logika atau simbolik AI yang eksplisit. Contohnya itu jika email mengandung kata ya biasa ada judul itulah yang undian. Nah, maka AI itu akan memprediksi nih bahwa ini adalah link mencurigakan. Jadi dimasukkanlah ke folder spam untuk ya kayak begitulah. Selanjutnya ini adalah aplikasi yang paling sering digunakan, Duolingo. Ini menggunakan algoritma machine learning untuk menciptakan pengalaman belajar yang dipersonalisasi. Jadi AI ini secara kognitif melacak kelemahan dan kecepatan belajarnya kita. Lalu dia itu akan menyesuaikan tingkat kesulitan, jenis soal, dan pengulangan materi. Dan ini akan membantu untuk efisiensi pendidikan. Misalnya nih, yaitu belajar nih, ada soal nih, paling lama kita berpikir untuk menjawabnya. Nah, di AI ini nanti akan memunculkan lagi soal itu, supaya kita itu lebih memahaminya di tempat kelemahan kita. Ya, jadi itu saja tadi 10 contoh aplikasi online yang AI yang untuk membantu kehidupan. Baik, eh, cukup sampai di sini saja. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah. Sampai jumpa lagi.